anak-anak, gimana kabar kalian? Semoga semua dalam keadaan sehat ya, dan selalu semangat. Oke, anak-anak, hari ini ketemu lagi bersama Bu Fani dalam pembelajaran matematika kelas 4. Hari ini kita akan belajar menyederhanakan pecahan. Nah, sudah siap anak-anak? Tapi sebelum itu, kita ingat dulu materi pertemuan sebelumnya tentang pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama walaupun pembilang dan penyebutnya berbeda. Nah, salah satu cara untuk menentukan pecahan senilai yaitu dengan mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Contohnya, pecahan senilai dari 6/12 dapat kita tentukan dengan membagi pembilang dan penyebut dengan 2. Nah, 6 dibagi 2 itu 3, 12 dibagi 2, 6. Sehingga 6/12 senilai dengan 3/6. Nah, masih ingat anak-anak? Baik, pecahan senilai mirip-mirip dengan menyederhanakan pecahan yang akan kita pelajari hari ini. Seperti apa? Oke, berikutnya. Jadi, menyederhanakan pecahan artinya mengubah pecahan menjadi pecahan senilai yang paling sederhana. Nah, kata kunci dari menyederhanakan pecahan ini ada di sini. Mengubah pecahan ke bentuk yang paling sederhana. Ini ya kata kuncinya, paling sederhana. Nah, seperti apa paling sederhana itu? Oke, kita perhatikan dulu cara menentukan pecahan yang sederhana. Menyederhanakan pecahan dapat dilakukan dengan membagi pembilang dan penyebut pecahan tersebut dengan bilangan yang sama, hingga keduanya tidak dapat dibagi lagi dengan bilangan lain, kecuali dengan 1. Nah, di sini caranya hampir sama ya dengan pecahan senilai kemarin, cuman di sini kalau menyederhanakan itu membagi dengan bilangan yang sama hingga keduanya tidak dapat dibagi lagi. Oke, supaya jelas seperti apa, perhatikan contoh berikut. Contoh 1. Nyatakan pecahan 6/8 dalam bentuk yang paling sederhana. Ingat, tadi caranya dengan membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Nah, 6/8 kita bagi dengan 2/2, sehingga 6 dibagi 2 sama dengan 3, 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, coba perhatikan di sini, hasilnya ketemu 3/4. 3/4 ini sudah tidak bisa dibagi dengan bilangan yang sama. Nah, kalau kalian bagi 2, 4 bisa ya, tapi 3 tidak bisa. Sehingga sudah tidak bisa dibagi lagi 3/4 itu. Jadi, bentuk pecahan paling sederhana dari 6/8 adalah 3/4. Nah, 3/4 ini sudah bentuk yang paling sederhana dari 6/8. Oke, lanjut ya ke contoh yang kedua. Nyatakan pecahan 9/15 dalam bentuk yang paling sederhana. Sama caranya, pembilang dan penyebut kita bagi dengan bilangan yang sama. Karena 9 dan 15 tidak bisa kita bagi dengan 2, maka pembilang dan penyebut langsung kita bagi dengan 3. 9 dibagi 3 sama dengan 3, 15 dibagi 3 sama dengan 5. Nah, kalian perhatikan di sini. 3/5
sudah tidak bisa dibagi lagi dengan bilangan yang sama. Sehingga 3/5 ini merupakan bentuk pecahan paling sederhana dari 9/15. Oke anak-anak, mudah bukan? Nah, supaya lebih jelas lagi, perhatikan contoh yang ketiga. Seperti apa? Nyatakan pecahan 16/20 dalam bentuk yang paling sederhana. Caranya sama ya, seperti yang tadi. Oke, langkah pertama, kita bagi pembilang dan penyebut dengan 2. 16 dibagi 2 sama dengan 8, 20 dibagi 2 sama dengan 10. Tapi, coba kalian perhatikan. 8/10 ini merupakan pecahan yang masih bisa dibagi lagi dengan bilangan yang sama. Kira-kira bisa dibagi lagi dengan bilangan berapa anak-anak? Benar, bisa dibagi lagi dengan 2 ya. Oleh karena itu, kita lanjutkan ke langkah yang kedua. 8/10 kita bagi masing-masing dengan 2. Sehingga 8 dibagi 2 sama dengan 4 dan 10 dibagi 2 sama dengan 5. Sehingga ketemu 4/5. Nah, sekarang 4/5 ini merupakan pecahan yang sudah tidak bisa dibagi lagi dengan bilangan yang sama. Jadi, bentuk pecahan paling sederhana dari 16/20 adalah 4/5. Oke, kita lanjut ya ke contoh yang keempat. Nyatakan pecahan 12/36 dalam bentuk yang paling sederhana. Sama caranya, kita bagi pembilang dan penyebut dengan 2. 12 dibagi 2 sama dengan 6, 36 dibagi 2 sama dengan 18. Tapi, di sini hasilnya adalah 6/18, merupakan pecahan yang masih bisa dibagi lagi dengan bilangan yang sama. Coba anak-anak, kira-kira masih bisa dibagi dengan berapa ya? Kita lanjutkan ke langkah yang kedua. Nah, 6/18 bisa dibagi lagi dengan 2/2. Sehingga 6 dibagi 2 sama dengan 3. Dan 18 dibagi 2 sama dengan 9. Oke, ketemu hasil yang kedua adalah 3/9. Nah, 3/9 ini merupakan pecahan yang masih bisa dibagi lagi dengan bilangan yang sama. Kira-kira berapa ya? Kita lanjutkan ke langkah yang ketiga. 3/9 bisa kita bagi masing-masing dengan 3. Sehingga 3 dibagi 3 sama dengan 1 dan 9 dibagi 3 sama dengan 3. Nah, sekarang ketemu hasilnya 1/3. Kalian perhatikan, 1/3 di sini merupakan bentuk pecahan yang sudah tidak bisa dibagi lagi dengan bilangan yang sama. Jadi, bentuk pecahan paling sederhana dari 12/36 adalah 1/3. Oke, seperti itu ya nak caranya. Jadi untuk menentukan bentuk paling sederhana dari suatu pecahan, tidak melulu dengan satu pembagian saja, tetapi dengan beberapa langkah seperti ini.
Nah, ini sampai 3 pembagian, sampai 3 langkah. Seperti contoh yang ketiga dan keempat tadi. Nah, kuncinya untuk menentukan pecahan paling sederhana, itu kalian bagi pembilang dan penyebut dari pecahan itu sampai ketemu hasil yang tidak bisa dibagi lagi. Seperti itu ya anak-anak. Coba kalian pelajari lagi. Itu tadi penjelasan tentang menyederhanakan pecahan ke bentuk yang paling sederhana. Terima kasih anak-anak. Selamat belajar. Semangat selalu. Tuhan memberkati. Bye-bye.